memberikan informasi kepada para sahabatnya, hari itu berkah atau tidaknya tergantung hari itu saya dapat ilmu atau tidak, dapat wahyu atau tidak. Jadi ukuran keberkahan seseorang itu adalah pengetahuan. Tapi kalau kita apa yang menjadi ukuran keberkahan? Kalau hari ini dapat duit banyak, baik. Kalau nggak dapat pisang, sial. Hari ini sial dengan anak malam. Nah, awaknya disial-sial. Emang lagi awak lagi apa? Ya dengan demikian, rekan-rekan yang sangat saya banggakan, ya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah akan tambahkan pengetahuan buat kita. Dengan cara Allah tidak kehabisan cara. Ternyata seekor anjing pun bisa memberikan pengetahuan terhadap seseorang. Ya, kalau kita kadang-kadang emang kayaknya rada susah nemploknya, ya jangankan sama seekor anjing, kiai udah ngiler-ngiler ke kiai dari sore ceramah, lo kan ada tua-tua aja. Jadi kalau ditanya paling apa? Gimana tadi kayak wah mantep gak rame tadi. Disuruh iya, disuruh jelasin deh, pokoknya rame dah rame. Gue kagak paham pokoknya rame dah. Dan jadi ribut rame. Rekan-rekan yang berbahagia, pada pertemuan kita kemarin bahwa sudah saya sampaikan bahwa zikir itu punya tempat yang sangat luar biasa. Punya tempat yang sangat luar biasa, punya posisi yang sangat luar biasa. Sehingga kemarin udah kita pelajari bersama, kita ikuti bersama bahwa zikir itu lebih hebat daripada kita mempertaruhkan nyawa. Lebih hebat daripada kita menumpahkan darah. Dimana kita tahu bahwa nyawa adalah modal hidup dalam segala hal. Kita bisa berbuat apa saja kalau nyawa kita itu masih melekat dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Tapi kalau ruh sudah tidak ada, maka semuanya itu tidak lagi berguna jasad kita. Tetapi kehebatan itu nggak ada artinya apa-apa dibanding zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kembali. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tabrani. Tidak ada yang sangat disesali oleh ahli surga kecuali satu saat yang terlewat kepada mereka. Pada saat itu mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak, rekan-rekan yang berbahagia, ada ahli surga, udah masuk ke dalam surga, tapi dia masih menyesal saja. Penyesalan yang gak ada habis-habisnya. Kenapa dia menyesal? Ada detik-detik terlewat pada saat dia hidup di alam semesta, di alam dunia, dia gak berzikir kepada Allah. Ada detik-detik terlewat yang dia gak berzikir kepada Allah, yang dia lupa kepada Allah. Itu sangat disesali. Kira-kira pertanyaan yang buat kita ini, berapa detik, berapa jam yang terlewat kita nggak berzikir kepada Allah? Seadanya hari. Kalau kayak itu, iya guys. Seadanya hari kita zikir juga kadang-kadang kalau lagi selamatan doang. Itu juga pakai mesen. Pakai mesen. Kira pakai MP3. Iya. Andai kan ada yang memimpin zikir lebih daripada 200, katakan 300, 400 son. Lu itu begitu pulang sererodan guntang itu. Tahu guntang? Guntang Pak. Kesurupan gitu itu zikir kesurupan. Lor zikir dikata kesurupan. Buatan banyak. Sampai 300. Ya. Besok-besok jangan gitu, kasih jangan. Kesurupan ya tadi. Jadi zikir 300 itu dianggap apa? Berapa kita habis bayang kadang-kadang habis bayang. Illallah, la ilaha illallah. Paling banter banget, gocap udah. Cepet kembali itu. Kembali ya. Nah itu. Jadi ahli surga itu menyesal. Ya Allah, dulu kenapa ada detik-detik terlewat saya tidak berzikir kepada Allah.
Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa zikir itu artinya apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Zikrullah itu nyebut Allah. Biasanya orang kalau nyebut ingat, kalau ingat nyebut. Ya, terserah lah, mau diartiin zikir itu mau nyebut ya silakan, mau ingat juga silakan. Bolak-balik. Ya, zikrullah itu nyebut Allah, ingat Allah. Biasanya orang kalau ingat selalu nyebut, kalau nyebut ya selalu ingat. Bolak-balik. Apakah orang itu selalu berzikir kepada Allah? Bisa jadi. Ya karena apa? Karena zikir itu bisa melalui lisan, bisa melalui hati. Ya mohon maaf, hati kita ini kemarin sudah saya sampaikan tidak pernah berhenti dari berkata-kata, sekalipun mulut kita berhenti. Kadang-kadang mulut ngomong, hati ngomong. Mulut lagi ngomong apa, hati mau ngomong apa lagi. Macam-macam. Nah itu bisa jadi orang tersebut dia zikir lisan, bisa zikir hati. Selalu menyebut asma Allah. Setidaknya rekan-rekan yang sangat saya banggakan, apapun yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Berarti ketika dia melakukan sesuatu karena Allah, itu adalah bentuk zikir dia kepada Allah. Berarti ingat dia kepada Allah. Karena apapun yang dilakukan di atas pentas dunia ini, manakala tidak disertai karena Allah, itu nggak dapat pahala. Makanya bisa jadi orang itu ada satu pekerjaan yang karena dia lupa kepada Allah, sehingga dia tidak karena Allah. Ada detik-detik terlewat yang seperti itu. Ya mudah-mudahan walaupun kita tidak berzikir dengan lisan maupun qalb maupun hati, tetapi apapun yang kita lakukan di atas dunia ini semata-mata karena Allah. Itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Apakah kita sebagai seorang karyawan kita bekerja karena Allah? Kita sebagai security kita bekerja menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya semata-mata kita mencari ridho Allah. Itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah. Ya, nggak mesti illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kemarin kita memang disuruh untuk berzikir, biarkan mereka mengatakan kita itu orang beda, orang gila. Tetapi karena apa? Ahli-ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf menekankan, mengajarkan kita, menganjurkan kita, memberikan semangat dan gairah kepada kita untuk berzikir, sehingga biarkan orang mengatakan bahwa kita orang gila. Karena biasanya berdasarkan pengalaman spiritual para ahli-ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf, itu orang sulit berzikir dengan hati kalau tidak dibiasakan zikir dengan lisan. Karena hati itu merekam apa yang ada pada lisan kita. Kenapa? Hati kita sulit sekali untuk berzikir kepada Allah, ngomong menyelayan, mohon maaf dengan bahasa yang saya nggak bungkus, ngeranyos hati kita. Ya ngeranyos, apa aja kita kata. Iya ngedumel. Nah itu kenapa? Karena mulut kita banyakkan berzikir atau banyakkan ngomong yang lain. Yang lain. Makanya itulah suara hati kita. Makanya ahli-ahli tarekat kalau memulai masuk tarekat itu ada yang 40 hari nggak ketemu orang, ada yang 20 hari, ada yang 15 hari, ada yang 10 hari. Dia biasakan illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus yang malam. Begitu aja. Memorinya lagi dihapus itu, di-delete, yang kotor-kotor itu di-delete. Dimasukin, diisi dengan apa itu? Kalimat thayyibah. Itu berdasarkan pengalaman spiritual para ahli-ahli tarekat, ternyata kaifiat mekanisme tata cara macam itu cukup berhasil. Lah kalau kita bagaimana? Mau hilang memori-memori yang kotor tadi? Ya. Karena itu kalau nggak kita delete tadi, kalau kita hapus. Jadi padahal dia udah masuk surga, orang itu masih menyesal saja. Ada detik-detik terlewat
dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin saja dipastikan, bukan mungkin, dipastikan faedah dan fadilah zikir yang dilakukannya ternyata balasannya sangat luar biasa. Ya kayak kita dapat keuntungan gede, ya sama begini dah. Dokter Jaka yang baru aja menikah, aduh bisa nikah. Ya no, tahu-tahu enak dari dulu. Itu modelnya gitu. Kenikmatan salah satu Ya. contoh. Modelnya gitu. Jadi ahli surga. Kenapa itu ada detik? Bukannya saat itu bisa saja detik. Ada detik-detik terlewat yang gak dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di surga ya. Itu udah masih surga. Masih nyesel ya. Masih nyesel. Mau neraka ya. Pelan. Jadi merebut lu neraka lu. Dek, ini Oke, diminum ya. nyantai aja kalau ada mau rokok aja. Kalau saya mau ngaji rokoknya kecuali di masih saya bilang juga. Makanya